Nah, di sini untuk di bagian aktornya, kita lanjut ke part yang berikutnya. Kita akan menggantikan aktor yang sudah kita masukkan. Di sini untuk aktornya saya menggantikan dengan aktor yang baru atau karakter yang saya gunakan, yaitu karakter yang baru. Dan di sini untuk karakternya kita hapus. Untuk teman-teman ya, menurut teman-teman ataukah teman-teman mau menggunakan karakter yang mana, di sini teman-teman menyesuaikan dengan karakter teman-teman. Untuk karakter yang ini kita hapus saja. Lalu kita masukkan di media, kita masukkan aktor baru, aktor atau karakter kita yang baru. Di sini saya sudah menyiapkan karakter yang nantinya akan saya gunakan. Jadi sini kita pilih antara salah satu karakter yang akan kita gunakan. Setelah itu di bagian aktor kita akan menginputkan karakter yang tadi kita masukkan. Di sini kita tambahkan di sini kita ganti nama dengan karakter. Kita ganti nama dengan karakter. Kita enter, buka di bagian media, lalu seperti biasa kita drag. Sini masukkan ke aktor, lalu kita drag. Di sini maka secara otomatis dia akan berubah ya. Jadi karakter yang akan kita gunakan nantinya adalah ini. Kita geser ke atas dulu. Sini kita drag masuk ya, drag masuk. Jadi karakter yang pertama kita gunakan kita hapus ya. Ini kita akan masukkan karakter kita yang baru menggunakan karakter yang ini saja ya teman-teman. Ini kita belajar bersama. Jadi seperti ini ya untuk karakternya, seperti ini. Setelah itu di sini kita akan mengatur dari accelerate-nya di sini. Di sini kita mengatur dari aktor ya. Jadi aktornya itu akan jatuh ke bawah. Jadi kita start aktornya itu dia mulai dari atas ya. Jadi ketika kita memulainya maka aktornya turun dan bergerak ya, bergerak ke depan. Tapi ini kita mengatur untuk aktornya jatuh ke bawah ya. Aktornya jatuh ke bawah. Di sini kita mengatur sesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa mengatur bisa di relatifnya ini teman-teman menyesuaikan, atau bisa juga manual, langsung saja kita masukkan. Di sini saya kasih 270 untuk kecepatan 270, dan di sini kita kasih saja 300. Kita selection. Setelah itu di sini kita ganti scan, di sini kita jalankan, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti itu. Jadi di sini teman-teman menyesuaikan ketika aktornya terlalu cepat atau terlalu lambat untuk jatuh ke bawah bergerak, maka teman-teman akan menyesuaikan di bagian sini. Bisa juga teman-teman mengaturnya secara relatif, dan kita jalankan hasilnya seperti ini. Aktornya jatuh ke bawah ya, bergerak. Tapi di sini tanahnya kita juga sebentar kita akan menyeting di bagian tanahnya sehingga aktornya akan berhenti di sini ya. Aktornya akan berhenti di sini. Kita lanjut. Di sini setelah itu kita akan mengatur di bagian tanahnya ya, sehingga ketika aktor kita jatuh ke bawah dia akan menginjak tanah. Tadi kan kita
aktor kita belum menginjak di bagian tanah ya, dia jatuh lurus ke bawah. Di sini kita akan membuat di bagian tanahnya, sehingga mengatur di bagian tanahnya sehingga aktor kita akan berhenti di bagian tanah. Di sini kita mengatur, atau teman-teman cari di sini di bagian, kita cari yang ini ya, collider ya. Jadi teman-teman bisa ketik saja di sini, maka di sini akan muncul. Kita klik 2 kali atau klik double. Setelah itu di sini ada beberapa jenis tanah yang kita gunakan. Jadi di sini ada jalan 1, jalan 2, dan jalan 3 ya. Ada jalan 4. Jadi di sini yang kita gunakan yaitu, di sini kita lihat ya, agar tidak salah. Di sini jalan 1 yang ini. Di sini kita akan mengatur. Di sini ada beberapa tipe tanah ya, karena kita masukkan di bagian media sini, di bagian aktor sini adalah tanah 1, tanah 2, tanah 3, dan tanah 4. Maka di sini kita pilih ya. Ketika kita pilih tanah 1, maka tanah 1 yang akan diinjak, dan tanah 2, 3-nya belum bisa. Jadi di sini kita membuat seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti aktor kita, ketika aktor kita bergerak ke bawah, maka dia akan menyentuh tanah 1 ya. Dan tanah 2, 3-nya nanti tidak bisa disentuh. Kenapa? Karena di sini kita belum memasukkan kolidenya. Ya, jadi setiap tanah, ada 4 tanah, maka kita akan mengatur di sini juga ada 4 kolide yang akan kita masukkan di dalam sini. Oke, di sini kita simulasikan seperti ini ya teman-teman. Di sini lihat. Oke ya. Jadi aktor kita akan menyentuh tanah, dan ini juga nanti kita akan menyeting juga di bagian sini ya, sehingga tanahnya itu dia tidak bergerak dan tidak akan seperti tadi ya. Tadinya tanahnya ketika aktor kita menyentuh maka dia akan jatuh ke bawah. Jadi di sini nanti kita akan mengatur juga. Kita akan mengatur di bagian, kita klik di bagian tanah 1. Kita scroll ke bawah, ada yang di bagian sini ya. Setelah itu di sini kita kasih 0. Kayak dia lurus, jatuhnya lurus ke bawah ketika aktor menyentuh tanah. Kita coba checklist saja ya teman-teman, jangan di checklist. Oke, maka di sini tanahnya tidak bergerak ya, tidak jatuh, tetapi aktor kita yang sepertinya lenting-lenting. Jadi kita akan mengatur lagi di bagian aktor. Kita akan mengatur lagi di bagian aktornya, tetapi di sini kita kembali lagi ke sini ya, ke di bagian setelah di sini kita mengatur. Setelah itu kita akan mengatur di bagian aktornya, karena aktornya ketika menyentuh tanah aktornya melenting ya. Jadi di sini kita atur aktornya sehingga aktornya tetap berada di tempat, berada di atas tanah. Jadi di sini kita ke bagian aktor, lalu di sini teman-teman klik aktor. Ya, lakukan seperti biasa tadi di bagian sini. Teman-teman ubah di bagian yang ini ya, karena berpengaruh yang ini. Bisa juga teman-teman kasih 0, tapi di sini kita coba 0,2. Kita kasih 0,2. Kita jalankan, kita mencoba. Oh iya ya, berpengaruh ya. Jadi di sini kita mencet place, kita kasih 0. Jadi ketika aktornya turun ke bawah maka seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk di antara tanah dan kaki aktornya di sini sudah mirip dan hampir sempurna ya, karena akan berpengaruh juga ya ketika kita mendesain sebuah aktor, maka di bagian crop ya aktornya harus tipe PNG ya. Jadi di sini ya hasilnya seperti ini. Kita jalankan, kita coba lagi ya seperti ini. Kita coba kasih 0,2.
ya seperti ini. Di sini ada efek bergeraknya ya, jadi aktor kita akan turun ke bawah, dia akan berdiri di atas tanah ya. Setelah itu kita lanjut desainnya, teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya. Di bagian yang pertama adalah kita kasih nama aktor turun ke bawah ya, karena di bagian pertama adalah aktor, kita desain aktor turun ke bawah, maka kita tulis saja sendiri, kita jangan lupa aktor turun ke bawah. Setelah ini kita yang kedua adalah di sini tanah satu ya, tanah satu kita kasih saja edit tanah satu. Setelah itu kita membuat hal yang sama, yaitu tanah 2, tanah 3 dan seterusnya ya, sampai tanah 4. Maka kita tambahkan satu lagi, yaitu di sini kolide ya, kita tambahkan kolide. Teman-teman drop dari sini, drag dari sini, lalu di sini tanah 2 ya, di sini bagian kita copy saja dari sini, tanah 2. Setelah itu lagi tanah 3, kasih di bagian tanah 3, lalu kita drag lagi jadi bisa mengaturnya tanah 4 ya. Yang dibilang pertama aktor turun ke bawah menyentuh tanah ya, turun ke bawah, di sini menyentuh tanah. Menyentuh tanah ya, di sini kita edit tanah 1, tanah 2, tanah 3 dan tanah 4. Kita lihat, kita kembali lagi tanah 4 ya, pas. Setelah itu jangan lupa kita mengedit ya, mengedit dari tanah 1 kan sudah tadi ya, tanah 1 kita sudah mengubah di bagian isi ya, teman-teman klik di isi. Nah ini lalu kita mengubah ini ya, kita sudah 0 semua. Lalu bagian tanah kedua ya, tanah kedua juga kita jangan lupa ya melakukan hal yang sama, mengedit sehingga aktor kita menyentuh tanah, itu tanahnya tidak bergerak ya. Tanah tidak bergerak dan tanahnya tidak jatuh ke bawah. Maka di sini kita melakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Setelah selesai di bagian tanah ketiga tanah keempat. Sudah.
Setelah itu di sini yang berikut kita akan mendesain atau membuat karakter ini bergerak maju ke depan. Jadi di sini ada dua sumbu yang akan karakter kita bergerak mengikuti dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y. Di sini maka karakter kita yang kita desain pertama adalah dia bergerak ke sumbu Y, jadi dia akan bergerak ke depan. Di sini kita di bagian ini ya, atau teman-teman cari saja di bagian sini adalah yang ini ya, constraint attribute. Teman-teman drag saja, drag ke bawah. Lalu di sini kita akan mengatur. Setelah itu di sini kita klik di bagian atribut. Di sini karena yang aktif di sini adalah karakter, kita, maka kita klik di bagian karakter. Setelah itu kita cari yang namanya motion, kita klik. Lalu di sini di bagian linear ya, di bagian paling pertama di linear velocity, lalu kita klik di bagian sumbu X, sumbu X atau Y ya tadi, sumbu Y ya. Sumbu X jadi bergerak maju ke depan, jadi sumbu X ya, sumbu X ke depan. Kita klik double ya. Oke, maka dia akan muncul seperti ini ya. Kalau teman-teman punya di situ belum muncul, teman-teman klik double. Setelah itu di sini di bagian yang to ya, constraint to nya ini kita kasih kecepatannya berapa. Kecepatannya di sini kita kasih 150 contohnya ya. Kita jalankan dulu, kita lihat ya, seperti itu ya kecepatan larinya. Nanti teman-teman sesuaikan ya, kalau terlalu cepat teman-teman bisa mengurangi kecepatan atau angka kecepatan. Kita kasih 150 saja sebagai simulasi ya, sebagai simulasi. Setelah itu jangan lupa ya memberikan nama sehingga kita gampang memahami atribut apa yang kita sudah membuatkan untuk aktor kita. Jadi di sini aktor ke depan ya. Aktor bergerak ke depan. Nah, kita kasih aktor bergerak ke depan, enter saja. Depan. Berdasarkan sumbu X ya, karena kita mengatur sumbu X ya untuk aktor berlari atau bergerak ke depan, maka kita tulis saja sehingga kita mudah pahami. Bergerak ke depan. Setelah itu di sini kita akan mengubah sudut pandang kamera. Kita akan mengubah sudut pandang dari kameranya ya, karena ini skinnya itu tidak sampai di sana ya. Kita lihat dari sininya hanya kotak yang batasnya di sini saja ya. Jadi ketika kita jalankan di komputer atau laptop kita ya, atau mobile, di perangkat mobile kita, maka di sini hanya setengah ya, dia tidak sampai di sana. Yang dimana kita sudah mengeditnya adalah skinnya adalah panjang 5000 itu panjang sekali ya. Kita lihat di sini ya, panjang, cukup panjang. Di sini kita akan mengubahnya. Kita akan mengubah skinnya gini ya, kita akan mengubahnya. Di sini yang kita atur pertama adalah di bagian kontrol kamera ya, karena skin ini adalah kameranya. Jadi sini kita akan mengubah kontrol kamera. Teman-teman klik di bagian kontrol kamera ya, cari di sini kontrol kamera yang ini, teman-teman drag saja, teman-teman drag ke bawah. Lalu ya, untuk kontrol kamera seperti ini, teman-teman tinggal kasih masukan saja. Kita coba jalankan. Oke, maka aktor kita akan berlari ya, sesuai dengan pergerakan dan kontrol kameranya ya, kameranya akan mengikuti aktor. Jadi seperti ini ya. Ya seperti itu ya. Jadi nantinya kenapa aktor berhenti, karena di sini seharusnya dia melompat ke atas ya. Jadi sebentar kita akan mengatur semuanya, dimana tombol-tombol yang akan kita gunakan di keyboard juga untuk melompat, mundur ya. Di sini kita akan mengaturnya ya, pelan-pelan saja untuk mengedit.
Teman-teman sudah masukkan kontrol kameranya, kita lanjut. Di sini kita mengatur ya, untuk di bagian kameranya yang tadi kontrol kamera kita pindahkan ke atas saja, di bagian penempatan paling pertama kita pindahkan ke atas. Kontrol kamera. Di sini teman-teman aktifkan yang ini ya, tombol yang ini teman-teman aktifkan. Karena nanti kita akan menggunakan sudut pandang aktor. Jadi di sini teman-teman tarik. Teman-teman aktifkan terlebih dahulu sehingga muncul warna kuning yang ada di samping ini ya, seperti bingkai ini. Teman-teman tarik ya, rapat ya, sehingga kita akan menggunakan sudut pandang dari aktor kita. Ketika kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Oh ya, terlalu besar ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan sudut pandang dari aktor kita. Ini sudah bagus lumayan. Kita coba lagi. Oh, sudah cukup bagus. Nah, permainan kita. Nanti bom ini nanti kita akan edit juga. Jadi ketika aktor kita menyentuh bom, maka otomatis game over ya, kalah ya. Jadi game kita akan kembali ke awal. Jadi kita mainkan awal ya. Dan nanti kita akan menyeting juga di bagian koin-koinnya, sehingga ketika aktor kita harus mengambil koin yang ada di dalam scan ini ya, ada di dalam game ini, sehingga dia akan mengumpulkan koin untuk menghasilkan poin ya. Kita akan mengeditnya nanti. Kita buat satu persatu. Setelah itu setelah itu di sini kita akan membuat rule-nya ya. Jadi di sini selanjutnya kita akan membuat aktor kita akan melompat ya. Ya mungkin aktor kita hanya melari dan berjalan lurus saja seperti yang kita simulasikan tadi, dimana kita akan menambahkan role dan aktor kita akan melompat ya. Jadi di sini aktor kita akan melompat, ini kan tanah pertama ya, tanah pertama. Setelah itu aktor kita akan melompat ke tanah yang kedua, tanah yang ketiga ini juga ya, dan tanah yang keempat ini ya. Di sini kita mempunyai 4 tanah. Jadi kita akan membuat rule dari masing-masing tanah sehingga aktor kita bisa melompat dari jalan yang satu ke jalan yang lainnya. Di sini kita mengatur. Di sini kita tambahkan rule, teman-teman klik saja di bagian tambah rule. Ya, ini rule-nya. Setelah itu di sini teman-teman cari di bagian key ya, teman-teman coba cari key ya, key ini ya, atau di sini ketik saja key ya, kita klik. Setelah itu di bagian key nya kita akan masukkan tombol, kita akan masukkan tombol yang mungkin akan menjadi tombol untuk aktor kita ya. Jadi ketika kita menekan salah satu tombol atau memilih satu tombol dari keyboard, contohnya spasi, maka aktor kita akan melompat. Jadi aktor kita akan melompat menggunakan tombol spasi. Jadi ketika kita menekan tombol spasi, maka aktor kita akan melompat. Setelah ini di sini tombol kita tekan saja tombol spasi ya, kita klik satu kali ya, kita klik satu kali ya, maka di sini langsung otomatis ya space-nya akan masuk spasi. Setelah itu apa yang akan dilakukan ketika kita menekan tombol spasi? Di sini ada do ya, ada do. Apa yang akan dilakukan ya? Jadi dia akan melompat ya. Setelah itu di bagian sini ya, dulunya tunggu dulu. Di bagian sini di bawah spasi kita cari yang namanya collision ya. Collision, kita klik double. Ya, ini. Di sini kita aktifkan di bagian tanah yang satu ya, kita aktifkan di bagian tanah yang ke satu, karena aktor kita yang kita atur ini dia menginjak tanah yang satu, dan ketika kita
menekan tombol spasi, maka dia akan melompat ya, di tanah yang satu. Jadi kita akan mengatur ke 4 tanah yang kita gunakan ada di dalam ya, game kita ya, masuk dalam scan kita. Di sini kita pilih tanah yang ke satu ya, tanah satu. Pastikan bahwa nama ini harus benar ya, atau teman-teman sesuaikan tanah satu, tanah satu. Tanah satu, kita pilih tanah satu. Di sini kita bagi bagian kita aktor dapat melompat satu kali ya, aktor dapat melompat satu kali. Setelah itu di sini kita masuk yang berikutnya, di sini bagian dulu ya. Di bagian dulu di sini kita teman-teman ketikkan saja change attribute ya, change attribute. Lalu bagian atributnya teman-teman pilih karakter, karena di sini karakter ya, yang aktif adalah karakter. Lalu kita tarik ke bawah, pilih motion ya, motion. Lalu linear yang ini kita pilih Y ya, kita pilih Y. Setelah itu di bagian setelah kita jalankan dulu, kita belum ya. Jadi, di sini kita kasih 100 untuk lompatnya, kota lompatnya kita kasih 100. Ya, kita coba jalankan. Ternyata belum. Di sini kita ganti 200 ya, untuk ketinggian lompatnya kita kasih 200 ya. Kita coba jalankan untuk tanah yang satu ya, baru kita atur tanah yang satu ya. Jadi belum. Di sini kasih lagi 300, coba 300 mungkin. Iya, dia lompat kan? Iya, dia lompat hanya tanah yang ke satu ya. Jadi di sini kita baru menyeting tanah yang satu, dan ketika dia berada di tanah yang berikutnya ya, kita akan menyeting ya. Seperti itu akan pergerakan permainan kita. Dan mungkin terlalu tinggi ya. Di sini teman-teman juga bisa dikasih 250 untuk memaksimalkan. Kita coba ya teman-teman, di sini perbesar. Dia lompat. Jadi dia satu kali klik ya, tombol spasi yang sudah kita atur tadi. Kita kembali. Dia lompat ya. Terus
Setelah itu kita membuat untuk roll tanah yang kedua ya, karena di sini untuk tanah yang pertama ya, outer of the IP-nya tanah pertama. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama, yaitu untuk tanah yang kedua ya. Di sini kita kasih keterangan lagi satu kali untuk di sini jalan atau tanah ya, tanah satu ya, yang kita gunakan di sini tanah. Jadi di sini tanah satu. Setelah itu kita membuat yang sama ya, kita klik roll, tambah roll. Setelah itu di bagian sini kita ketik yang K ya. K. Lalu di sini kita tombol spasi. Tombol spasi sini collision ya. Collision di sini IP tanah ke berapa ya? Tanah ke 2 ya. Coba kita lihat kembali lagi ke aktor. Untuk tanah yang pertama, tanah yang kedua ya. Untuk tanah yang kedua kita pilih lagi tanah kedua, kita melakukan hal yang sama. Lalu di bagian do ya, do nya ini atribut, kita membuat yang sama. Kita coba motion, lalu ini ya, kita pilih sumbu Y ya, kita pilih melakukan hal yang sama. Lalu di sini kita kasih 250 ya, 250 untuk kekuatan loncatnya, sama seperti di bagian kedua ya, 250 untuk tanah yang pertama. Kita melakukan hal yang sama ya. Tanah yang ke down, tanah yang kedua, sini kita copy saja. Lalu kita letakkan di sini. Kita ganti tanah yang kedua ya. Tanah satu, tanah yang kedua. Setelah itu kita lihat tanah yang ketiga, kita tambahkan roll lagi, roll. Oke, sini kita gunakan tombol spasi ya, down. Setelah itu collision, teman-teman melakukan hal yang sama ya, dan pilih tanah yang ketiga, tanah yang ketiga. Lalu di sini aktor optik nya change attribute ya, change attribute, kita melakukan hal yang sama. Kita pilih karakter, lalu di sini motion, kita pilih sumbu Y dan 250 untuk kekuatan loncatnya. Setelah sudah, di sini kita masuk, kita copy paste saja. Oke, lalu kita ganti tanah yang ketiga. Nah, untuk tanah yang keempat ini nanti kita akan edit ya, jangan gabungkan, karena nanti untuk tanah yang keempat ini di bagian yang tanah yang dimana ada jebakan ya, jadi dimana aktor kita akan menyentuh tanah yang keempat, ini, maka aktor kita akan kembali ke awal ya, game over atau kalah ya. Jadi ketika aktor ini jerat ya, salah satu jeratan seperti yang bom ini ya. Jadi ketika aktor kita menyentuh bom dan tanah yang keempat ini yang ada durinya, maka aktor kita akan kembali ke awal. Jadi nanti untuk tanah yang keempat nanti kita akan desain nanti. Di sini kita coba play. Coba kita ulang. Ya, dia melompat, mungkin terlalu tinggi ya lompatannya. Kita coba. Ya, dia akan melewati ya. Iya ya, kita back.
setelah kita membuat desain semuanya ya, agar kita yang sudah kita desain bergerak ya, melompat dan maju ke depan. Setelah kita desain semuanya, dan kita akan melanjutkan ke tutorial yang berikutnya nanti yang akan saya buatkan. Jadi kita akan meeting semuanya dan game kita saya dimainkan, dan kita akan membuat file aplikasinya untuk game kita ya.